Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih kelas 12 yang masih mengikuti pembelajaran secara daring bersama Ibu, matematika di kelas 12. Kita lanjutkan materi dari materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini Ibu tampilkan lagi di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas mengenai KD 25, yaitu tentang kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan dia meliputi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan yaitu yang B dan C, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Ya, ini adalah rangkaian materi bagian dari materi peluang. Ya, sebelum masuk ke materi peluang suatu kejadian, kita akan memahami yaitu namanya permutasi dan kombinasi. Oke, nah sekarang di sini Ibu sengaja tampilkan permutasi dan kombinasi. Ibu juga sudah menuliskan beberapa catatan agar videonya tidak terlalu panjang untuk Ibu menulis saat membuat video. Oke, di sini ada permutasi dan kombinasi. Kenapa Ibu sandingkan? Karena mereka memiliki perbedaan yang nanti suatu soal itu bisa menggunakan permutasi atau kombinasi. Jadi tidak dua-duanya. Dia soal permutasi atau kombinasi ya gitu. Ya, kita perhatikan. Oke, di sini permutasi. Permutasi itu adalah suatu susunan yang berbeda. Silahkan sambil dicatat ya, atau bisa kamu pause dulu lalu dicatat agar catatan kamu terpenuhi. Agar nanti PTS-nya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, diulang, permutasi itu adalah suatu susunan yang berbeda. Ya, ini silahkan dilingkari atau digarisbawahi, itu berbeda, yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur. Jadi kita kalau di permutasi itu dia akan mengambil sebagian atau keseluruhan dari objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur. Jadi kita mengambil sesuatu dari sesuatu yang banyak gitu. Ya, itu permutasi pengertiannya, dan kuncinya adalah dia berbeda. Oke, di sini kombinasi. Kita langsung bahas aja. Kombinasi itu adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunannya dan urutannya. Oke, kalau di permutasi, ini Ibu nanti kalian silahkan simpulkan perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, di sini permutasi itu berbeda maksudnya. Dia akan memperhatikan, kalau permutasi itu dia akan memperhatikan urutan atau susunan. Bedanya dengan kombinasi, kalau kombinasi tanpa atau tidak memperhatikan susunannya atau urutannya. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan nilai dari permutasi atau kombinasi. Yang pertama, banyaknya atau banyak permutasi dari K unsur yang diambil dari R unsur yang tersedia. Nah, di sini ketika dia soalnya mengenai permutasi, dia pasti lambangnya P. Jadi bisa Ibu tuliskan di sini permutasi itu P kapital, kalau kombinasi itu dia C. Karena diambil dari bahasa Inggris ya, makanya combination. Nah, di sini pakai C. Oke. Nah, di sini rumus untuk NPK, maksudnya permutasi N permutasi K, mohon maaf, dibacanya adalah N permutasi K. Oke, ini rumusnya adalah, perhatikan, N faktorial. Kita sudah belajar notasi faktorial sebelumnya, dibuka lagi catatannya, per N dikurang K faktorial. Ini adalah angka-angka nanti. Ya, jadi rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Ini boleh ditandai kurang bagus, kurang rapi, nanti dirapikan catatan kamu ya. Nah, di sini penulisan penulisan permutasi dan juga kombinasi ini sama. Jadi bisa menulisnya N permutasi K atau bentuknya seperti ini, N, K, atau tanpa kurung pun N, K, atau N-nya di atas, K-nya di bawah. Itu tergantung penulisan komputer, biasanya buku penulisannya seperti apa. Tapi umumnya seperti ini. Ya. Nah, kombinasi juga sama, penulisannya sama seperti itu, ya. Oke, di sini rumus untuk kombinasi dia adalah N kombinasi R, rumusnya adalah N faktorial. Sama seperti permutasi ya. N dikurang K, berarti kalau ini R ya, sama aja. Itu supaya membedakan aja. N dikurang R faktorial. Tapi bedanya kalau kombinasi
dikalikan lagi dengan R faktorial. Ini jadi prosesnya kali ya, cuma tidak dituliskan. Seperti itu. Sama aja N dikurang K, ini di N dikurang R faktorial, hati-hati jangan lupa. Tapi di sini tambahkan lagi R, itu rumus untuk kombinasi. Nah, seperti itu. Ya. Itu adalah rumus untuk kombinasi dan permutasi. Tapi untuk contoh soalnya, Ibu akan bahas dulu untuk permutasinya. Di sini ada 4 contoh soal permutasi dan 4 contoh soal kombinasi. Kita bahas dari soal permutasi. Oke, soal yang pertama, perhatikan, tentukan nilai dari 6 permutasi 2. 6 permutasi 2, di sini tinggal kita masukkan ke rumus permutasi. Permutasi itu kan N faktorial per N dikurang K faktorial. Berarti N itu berapa? 6 per N dikurang K, berarti 6 dikurang 2 faktorial. Jadi jangan dihitung dulu yang atas, biarkan 6 faktorial per 4 dikurang 2, 4 faktorial. Nah, kita berhentikan seperti biasa, seperti soal di notasi faktorial, berhenti di 4. 6, 5, 4 per 4. Hasilnya adalah 30. Itu hasilnya. Ya. Oke, berikutnya yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah tentukan banyak susunan atau permutasi 2 huruf yang diambil dari 4 huruf. Oke, ada 2 dan 4. Ngambil 2 huruf dari 4 huruf, yaitu A, B, C, D. Jadi kamu mau ngambil, ya. Dia ada aturannya apa harus 2 huruf yang diambil dari 4 huruf. Berarti mengerjakannya adalah, oke, Ibu ada yang kurang tadi sedikit untuk permutasi dan kombinasi. Ini syaratnya untuk permutasi ya, N harus lebih besar dari K. Kalau ini berarti N harus lebih besar dari R. Jadi di sini selalu angka yang lebih besar dari R-nya. Ini selalu lebih besar dari K-nya. Seperti itu. Jadi di sini ketika ada angka 4 dan 2, kita ngambil 2 angka dari ngambil 2 huruf dari 4 huruf, berarti di sini 2 permutasi 4 atau 4 permutasi 2. Yang mana yang salah? Betul sekali, ini yang salah, ya. Yang benar adalah 4 permutasi 2. Karena kalau di kalkulator pun ketika kamu menuliskan atau menghitung 2 permutasi 4, kalau kalkulator sains itu bisa ya. Nah, ketika kamu masukkan 2 permutasi 4, dia hasilnya adalah math error, dia nggak bisa error jadinya. Oke, tinggal kita hitung 4 faktorial per, iya betul, 4 dikurang 2, hasilnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Kita berhentikan 4 di 2, 4, 3, 2 per 2 faktorial, coret, hasilnya adalah 12. Ya, karena soal cerita adalah berarti 12 cara atau 12 susunan, 12 huruf dan lain-lain, ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 di sini adalah dalam suatu perlombaan balap sepeda yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, juara 3. Tentukan banyak susunan juara yang terjadi. Kenapa dia masuk ke soal permutasi? Karena dia akan memilih juara 1, juara 2, juara 3. Artinya, kenapa harus permutasi? Karena permutasi itu harus berbeda atau tidak boleh jadi permutasi itu harus berbeda atau harus memperhatikan aturannya atau susunannya, ya. Nah, di sini susunannya adalah juara 1, juara 2, dan juara 3. Artinya, ketika dia udah juara 1, dia bisa nggak juara 2? Atau ketika dia juara 2, bisa nggak dia juara 3? Nggak bisa kan? Mereka pasti menempati satu tempat. Ketika sudah juara 1, ya nggak bisa juara yang lain. Nah, itu berarti menggunakan aturan permutasi. Maka ada 10 peserta, kita akan memilih 3 juara. Artinya di sini adalah berarti 10 permutasi 3. Nah, seperti itu. Ya, berarti 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. Oke. Ini boleh kamu pause dulu, lalu kamu hitung, lalu samakan jawabannya, boleh, silahkan. Untuk menguji kemampuan 8, 7 ya, karena ini 7 faktorial. Coret. Berarti hasilnya ini angka 872 kali 10 berarti 720 cara, 720 pilihan, atau boleh yang berhubungan dengan soal. Ya, itu. Lalu berikutnya
yang nomor 4. Berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang akan duduk di 3 kursi? Jadi ada 8 orang akan duduk di 3 kursi. Mohon maaf tulisannya agak mincang-mincong karena tangan kiri ibu pegang kamera, tangan kanan ibu pegang alat tulis ya. Oke, nah logikanya gini, ini pakai permutasi atau kombinasi ya? Kalau di sini kan pasti permutasi karena soalnya di permutasi. Tapi ketika soalnya sudah digabungkan, kamu bisa memperhatikan kan orang mau duduk. Ya, orang ini akan duduk di kursi. Kalau si A sudah duduk di kursi yang pertama, bisa nggak? Boleh nggak orang kedua duduk di kursi yang pertama juga? Nggak bisa, masa mereka pangku-pangkuan? Kan nggak mungkin, karena nggak ada. Itu kan hal yang di luar akal ya. Maksudnya yang masuk akal itu berarti ketika seseorang sudah duduk di kursi itu, nggak boleh lagi ada orang duduk di situ kan? Artinya dia pakai permutasi karena susunannya sama kayak juara tadi. Ya, berarti dia juga pakai permutasi 8 permutasi 3. Oke, 8 faktorial 8 dikurang 3 faktorial berarti 8 per 5 faktorial berarti berhenti di 5. 8, 7, 6, 5 coret berapa nih? 56 lalu ini berapa? Kali 6 ya, 33 berarti 336 cara, 336 pilihan. Oke, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ibu ada salah hitung tapi hanya 1 orang yang konfirmasi ke ibu. Terima kasih, berarti kamu menonton videonya secara lengkap. Terima kasih ya. Atau ada yang menonton sampai lengkap tapi kurang teliti juga kayak ibu. Mohon maaf ya. Jadi di video ini jika ada kesalahan silahkan kalian koreksi dan japri ke ibu langsung, boleh silahkan. Oke, itu adalah contoh-contoh soal mengenai permutasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kombinasi. Ya, di sini juga ada 4 contoh soal mengenai kombinasi. Nomor 1 kita langsung jawab aja. Nomor 1, berapa nilai dari 6C2? Berarti kalau udah notasi seperti ini langsung masukin rumus saja karena kan C pasti kombinasi kan. Berarti 6 faktorial per, sama seperti permutasi, 6 dikurang 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Ya, kita tuliskan 6 faktorial per 6 kurang 2 itu berapa? 4 faktorial, 2 faktorial kita turunkan lagi. Nah, usahakan kamu berhenti di angka yang terbesar. Walaupun ini yang terbesar, atau bisa aja yang sebelah kanan tuh terbesar. Misal ini 2, ini 4. Berhenti di 4, jadi nggak selalu berhenti di angka yang ini. Ya. Oke, berarti 6, 5, 4. Supaya apa sih, Bu? Supaya meminimalisasi perhitungan dengan angka yang banyak. 2 nya kita, karena ini udah pasti dicoret, 2 yang ini kita pecah. 2, 1. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 kan? Oke. Berarti ini boleh coret 6 bagi 3. Betul. Oh sorry, 6 bagi 2 itu hasilnya 3 ya. Nah, tinggal sisanya berapa? 3 kali 5 berapa? 15. Hati-hati, tidak ada caranya karena bukan soal cerita. Seperti itu ya. Itu cara perhitungan kombinasi. Sekarang ini yang nomor 2. Berapa kombinasi 3 huruf dari ABCD? Ya. Oke, dia hanya minta 3 huruf dari ABCD, enggak ada aturan lain. Berarti udah jelas nih kombinasi. Nah, bedanya dengan yang tadi, dia kan sama aja milih angka ya. Nah, jadi patokannya bukan 2 dengan 4-nya aja, tapi dia ada kata permutasinya. Berarti pasti pakai rumus permutasi. Kalau ini pakai kombinasi karena ada kata kombinasinya. Oke, berarti dia berapa kombinasi berapa? Dia mau milih 3 dari 4. Berarti yang jadi N siapa? Yang jadi N adalah yang terbesar, 4 ya. Berarti 4 kombinasi 3. Oke, contohnya seperti ini, lihat. 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali lagi dengan 3 faktorial ya. Ingat rumus kombinasi. Lalu 4 faktorial per 4 dikurang 3, 1 faktorial. 3 faktorial jangan dulu dipecah apa adanya dulu. Nah, ini kan lebih besar yang ini, berarti kita pecah 1 faktorial 1 aja ya. Kita pecah berhenti di 3, berarti 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial coret. Hasilnya adalah 4 cara, 4 susunan. Oke, seperti itu ya, 4 pilihan sama aja. Nah, itu adalah contoh soal yang nomor 2. Sekarang kita bahas jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Nomor 3, perhatikan, tim inti OSIS akan memilih 3 orang anggota tambahan dari 10 orang yang akan dipilih.
Tentu kan banyak cara memilihnya. Ini nggak ada aturan yang mau dipilih tuh jadi apa, jadi ketua, jadi bendahara atau apapun. Jadi kalau ada soal mau jadi ketua, sekretaris bendahara, berarti dia pakai permutasi karena ada aturannya. Atau logikanya gini, dia mau milih ketua, pas kalau udah jadi ketua kan nggak boleh jadi bendahara gitu, dan seterusnya. Ya, ini nggak ada aturan, berarti dia mau milih 3 dari 10 orang. Oke, berarti pakai kombinasi, artinya 3 kombinasi 10 atau 10 kombinasi 3. Yang mana yang salah? Ya, 3 kombinasi 10 yang salah, karena N-nya akan selalu lebih besar dari yang R-nya. Berarti kamu jangan permasalahin R atau K ya, itu sama aja. Yang penting kalau misalnya udah masuk angka, tinggal kita perhatikan aja. 10 kombinasi 3 berarti 10 faktorial, 10 dikurang, betul, 3 faktorial kali 3 faktorial. 10 faktorial, 10 kurang 3, betul, 3 faktorial. Kita berhenti di 7 ya. Oke, berarti 10, 9, 8, 7 per 7 faktorial dikali 3, 2, 1. Kita pecah ya. 7-nya coret, 3 sama 9 itu hasilnya 3, 8 dikurang 2, 4. Ibu menghindari pembagian 10-nya yang disederhanain, karena 10 itu memudahkan kita perhitungan. Ya. Oke, 3 kali 4 itu 12, 12 kali 10 hasilnya 120 cara. Seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir ini nomor 4 untuk soal kombinasi. Perhatikan nomor 4, berapa banyak cara memilih satu tim bola basket dari 10 orang. Oke, perhatikan cara memilih satu tim bola basket. Kita lihat satu tim bola basket itu ada berapa orang? 5 kan? Nah, nanti ada pertanyaan bola voli, ada pertanyaan sepak bola, futsal, dan lain-lain. Bola basket itu kan 5 orang dari 10 orang. Ya udah, kan gak ada aturan juga. Berarti tidak memperhatikan susunan atau tidak memperhatikan aturan. Berarti hasilnya adalah 10 kombinasi 5. Ya. 10 kombinasi 5 berarti 10 faktorial per 10 dikurang 5 faktorial, 5 faktorial. Oke, 10 faktorial per 5 faktorial, 5 faktorial. Ibu, ini sama gimana dong? Ya udah, salah satu aja yang kamu coret. Atau kamu sederhanain, ini salah satu aja. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5 per 5. Faktorial kan yang ini pasti coret. Nah, ini pecah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sederhanakan. 4 kali 2, 8. 9 bagi 3, 3 di depan aja ya. 7 kali 6, 42. 42 kali 3, 42 kali 3, 6, 126. Tambahin 0, 1. Ya, berarti 1260 cara atau 1260 pilihan. Ya, oke, itu pembahasan mengenai soal permutasi dan kombinasi. Setelah ini ada tugas yang bisa kamu kerjakan untuk menjadi nilai tugas pada pertemuan kali ini. Oke, nanti Ibu lampirkan di akhir video ini. Terima kasih yang telah memperhatikan atau melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan pembelajaran semakin baik dan cepat tatap muka agar pembelajaran semakin efektif. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.